jumpa dengan Reti lagi. Kali ini saya ingin membagi bagaimana caranya membuat kornet rumahan enak, lezat seperti kornet dari restoran. Yuk, kita lihat. Teman-teman dan sahabat Reti, untuk membuat kornet supaya dia merah dan cantik dan lezat, dengan bahan dasar yang saya gunakan kali ini adalah 1 kilogram daging khas dalam yang sudah dipotong sesuai selera. Bahan yang diperlukan ya. Kemudian 2 sendok makan garam, 1 sendok sendawa atau salpeters, boleh. Kalau saya memakai sendawa kupu-kupu ya kalau di Indonesia, dan saya membawanya ke Kanada, Ottawa. Kemudian 5 atau 6 siung bawang putih. Saya memakai tomat yang merah, cherry tomat, bisa juga tomat-tomat biasa ya. Kalau tomat biasa besar gitu 4 ukurannya. Kalau saya memakai 1/4 kilogram cherry. Kemudian kita gunakan 2 sendok makan margarine atau butter, pilihan aja. Kemudian saya akan menggunakan 1 sendok condensed milk, itu susu kental manis 1 sendok, campurkan dengan 1 gelas air. Saya sudah memasukkan 2 sendok garam ini ya, garam dapur dan sendawa ya. Aduk kalis hingga kalis ya kan, hingga kalis. Kemudian kita akan masukkan ke plastik dan ke plastik dan disimpan semalam. Nah, teman-teman Reti, setelah itu kita kan siapkan plastik dan masukkan daging yang sudah digarami dan dengan sendawa dan garam ya, ke dalam kantong plastik. Jadi baru besok kita bisa memasaknya. Ikat rapat seperti ini ya kan, jangan sampai ada udara. Jadi besok dicuci bersih ya, dicuci bersih, dan kita anggap udah cuci bersih aja ya. Nanti kita lihat gimana cara membuatnya. Ini seperti ini, terus simpan sampai besok pagi baru dimasak. Nah teman-teman, setelah itu kita sudah membersihkannya dengan bersih ya. Dagingnya sudah bersih sekali gitu kan. Kemudian kita godokkan air panas dan kita masukkan ke air godokan air panas. Harus menutupi dagingnya ya. Kita masukkan dan ketika itu kita tutup dengan api dengan api medium. Nah teman-teman, setelah mendidih airnya kan kita masukkan dagingnya kan ya. Setelah itu kita tutup dan apinya harus kemudian kita merebus tomat ya sampai mendidih dengan cukup air. Setelah itu kita blender dan disatukan dengan bawang putihnya. Nah kan ya, tomat dan bawang putih di blender sampai halus sekali. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kornet yang tadi sudah direbus dengan air panas. Nah kemudian campurkan ya air tomatnya ke dalam rebusan daging yang sudah empuk. Setelah itu kita akan larutkan susu Indomilk 1 sendok ke dalam segelas air, kemudian campurkan juga ya. Setelah ibu-ibu mencampurkan campuran air tomat ya kan yang sudah di blender dengan bawang putih itu, kita tutup sampai airnya sedikit sat dan dagingnya kita lihat sudah empuk atau belum. Kalau saya memasaknya itu sekitar 2,5 jam dengan api sedang ke empuk ya, tergantung juga dagingnya. Biasanya daging khas dalam itu kan empuk. Nah ya kan, kita tutup, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini setelah mendidih ya dan daging yang empuk,
Jadi seperti ini. Dan kalau mau gurih, biasanya ketika menghidangkan atau sebelum menghidangkannya saya menggunakan parutan keju kurang lebih misalnya 4 sendok ya, parutan keju. Ini saat mendidih juga kita masukkan menteganya ya, menteganya yang 2 sendok makan mentega itu ke dalam yang rebusan kornet yang sudah matang seperti itu ya, 2 sendok ya. Nah kan kita aduk campur, dan kalau mau menggunakan keju ya, itu pilihan aja. Kalau mentega itu sepertinya harus ya, supaya lebih enak dan gurih. Teman-teman, karena saya memilih untuk memberikan parutan keju, jadi saya kasih parutan kejunya ya ketika masih mendidih. Saya kasih 4 sendok, 4 sendok ya. Nah kan udah 4 sendok, kemudian kita aduk aja ya kan. Tapi bagi orang yang nggak suka keju ya nggak apa-apa, jadi kelihatan bahwa ada seperti lemak-lemaknya gitu ya. Nah seperti itu. Nanti biarkan sampai meleleh semuanya ya, gitu aja ya. Nah teman-teman, setelah kita memasaknya selama 3 jam, kemudian saya sudah memasukkan tadi cheese-nya. Inilah hasil kornet yang mudah dibuat, rasanya enak, dan alhamdulillah bisa kita nikmatin. Dengan selesainya kornet hari ini, maka resep kornet lezat dan mudah selesai. Salam!